apalagi Pemkot pemerintah kota, apalagi Pak Wali Kota gitu. Iya. Tapi begitu teman-teman itu kalau sudah bergerak, jangankan wali kota, wamen aja, menteri aja, gubernur aja pasti akan melirik untuk incas gitu. Youth City Changer itu sebenarnya memaksa Pemkot itu menghadirkan anak muda yang tidak hanya jago menyampaikan harapan, tapi juga yang punya gagasan. Bahkan kalau bisa bekerja langsung dengan tangan. Karena suara kita itu benar-benar sesuatu yang substantif. Jadi bukan hanya berisik nyaring, tapi juga tajam dan menusuk ke orang yang harus mendengar. Wali kota kah, dinas kah gitu. Kalau jago harapan bahkan lewat protes, lewat demo, lewat proposal, bahkan tumpukan proposal itu harapan-harapan semua kan. Itu mudah nyari anak-anak muda kayak gitu. Dan kita bukan mencari aktivis organisasi yang jago interupsi, jago orasi, bukan. Apeksi itu yang pertama itu care dulu nggak sama kotanya. Jadi filosofinya agak beda tuh. Kita tuh di Indonesia ini mungkin gitu ya. Begitu udah bagus orang kayak gula-gula gitu, kayak apa? Di mana ada gula ada semut. Tapi giliran kita berdarah-darah, berjibaku dicuekin, ya itulah gitu. Tapi poin saya dalam konteks Youth City Changer, dia punya kepedulian dulu tentang isu-isu perkotaan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halika Utama selaku host di Biar Farm Podcast by Fori Creative Space. Jadi di sini saya bersama dengan Bapak Direktur Apeksi. Bagi teman-teman yang belum tahu, Apeksi itu adalah asosiasi pemerintahan kota di seluruh Indonesia gitu ya, Pak. Seluruh Indonesia. Pak Alwis gitu. Pak Alwis. Aku panggilnya apa nih? Bapak, Abang. Bebas Ya. Aku panggil abang aja biar boleh. Sama-sama muda gitu. Biar relax, biar sok muda dikit. Ya, jadi gini. Posisinya sekarang Fori nih Pak, sebagai salah satu delegasi pemuda yang ada di Kota Sungai Penuh di acara YCC Youth City Changers 2025 Apeksi yang ada di sini di Surabaya gitu ya. Nah, mau nanya Pak, kenapa dulunya tidak ada YCC? Dulu kan Munas Apeksi doang kan, tapi sekarang ada YCC. Nah itu mungkin bisa disampaikan Pak, kenapa Pak? Jadi mungkin ditelaskan dulu ya, ini kan sebenarnya asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Kota di Indonesia ada 98, dan itu tidak hanya wali kota, tapi juga seluruh jajaran, namanya juga asosiasi pemerintah kota. Ya. Jadi setiap Munas itu akan memilih ketua asosiasi dan ada kepengurusan baru. Sekarang setelah selesai pilkada, banyak wali kota baru, Ya, banyak. benar. Nah, kemudian asosiasi udah jadwalnya juga untuk melakukan musyawarah nasional. Tapi di namanya musyawarah nasional, bahkan rakernas itu, rapat kerja nasional, di Apeksi itu di kita selalu membuat side event. Oke. Itu bisa 7 kegiatan utama, 7 kegiatan side event, jadi kesimpulannya ada belasan. Selalu sampai 11 sampai 15 kegiatan dalam satu kali kegiatan rakernas atau munas. Nah, ketika dilakukan, pilihannya adalah kayak hari ini ada forum kepala Bapeda. Oke. Ada forum lingkungan hidup karena sampah di kota-kota kita luar biasa menjadi darurat sampah. Ada persoalan kepala Bapeda yang juga sedang menyelaraskan rencana pembangunan di kota dan nasional. Nah, besok ada istri wali kota. Kemudian ada kegiatan yang juga dilakukan untuk bukan hanya ketua TPPKK atau ketua Dekranasda, tapi juga dinas-dinas Komdiji, Satu Data dan lain-lain. Salah satunya lagi dari belasan kegiatan itu adalah untuk kaum muda kreatif kota. Oke. Dan jangan salah, jangan dibilang kemarin nggak ada. Ini udah 4 tahun berturut-turut selalu ada. Rakernas itu sudah 5 tahun. Ini batch keempat aja kebetulan baru ikut gitu ya. Iya, siap. Jadi, nah kegiatannya itu sekarang sudah batch keempat dan tersebar di seluruh 98 kota itu se-Indonesia. Yang batch keempat Sungai Penuh baru mengutus saja ke Pemkotnya. Iya, siap. Mungkin sebelum-sebelumnya nggak hadir karena wali kotanya tidak membawa delegasi kaum muda. Gitu.
hari ini hampir semua, maksudnya yang youth city changer yang periode yang di Munas ke-7 di Surabaya ini, alhamdulillah dari Sungai Penuh ada, dari berbagai kota, dari timur, dari barat, dari tengah, dan kita tuh ada 6 komwil di setiap komwil itu. Jadi kesimpulannya, inilah kegiatan yang menyasar seluruh simpul masyarakat, simpul agen perubahan dari satu kota, dari wali kotanya, wakil wali kotanya, sekdanya, kepala bapedanya, dinas-dinas yang terkait dengan isu-isu terkini, dan yang lebih penting tentu pemimpin masa depan kota adalah kaum muda, makanya harus ikut, harus memikirkan. Dan tadi bagus ya, banyak kemarin ada bursa ide. Ya, ada bursa ide Bursa satu, ide. Ngomong bursa ide kemarin? dua gitu. Ngomong, kita Good. speak up di situ. Nah, saya juga melihat tadi ada rangkuman dari seluruh bursa ide dan rekomendasi. Juga ada motivational speech, ada bincang anak muda, tadi ada tokoh-tokoh mungkin sesama anak muda saling sharing. Dan yang lebih penting bagi kami adalah anak muda ini berjejaring antara satu kota dengan yang lain. Pasti kan banyak teman sekarang kan? Udah banyak teman nih di mana-mana. Kalau awalnya memang kemarin kita sedikit cerita ya Pak. Bang aja lah. Kita sedikit cerita ya Bang. Jadi gini, awalnya posisinya Fori itu sempat menolak ingin mengikuti YCC karena yang delegasi sebelumnya itu ketika dia dia udah pernah ikut? Dulu pernah. Jadi ketika sudah selesai, ya udah sampai di sana aja. Belum, maksudnya Sungai Penuh ada ikut pernah? YCC, oke. Pernah. Jadi supportnya ya stuck di sana aja. Jadi kemarin sempat lobby, kami pengen ikut asalkan setelah ini ide-ide kan banyak nih. Ide-idenya banyak, terus nyampe di kota Sungai Penuh. Ini ide bisa dibawa, dan alhamdulillah semalam ngobrol dengan Bapak Wali Kota dan alhamdulillah support gitu. Artinya ada menuju ke arah perubahan gitu. Ya gitu sih Pak. Jadi gini Fori, Youth City Changer itu sebenarnya memaksa Pemkot itu menghadirkan anak muda yang tidak hanya jago menyampaikan harapan, tapi juga yang punya gagasan. Bahkan kalau bisa bekerja langsung dengan tangan. Kalau jago harapan, bahkan lewat protes, lewat demo, lewat proposal, bahkan tumpukan proposal itu harapan-harapan semua kan. Itu mudah nyari anak-anak muda kayak gitu. Dan kita bukan mencari aktivis organisasi yang jago interupsi, jago orasi, bukan. Apeksi itu yang pertama itu care dulu nggak sama kotanya. Ya. Jadi bukan masalah. Tadi saya agak kaget juga kalau diajak ikut dengan syarat kemudian tidak berhenti, itu agak perlu diperiksa itu, soalnya kegiatan di YCC itu dikembalikan ke teman-teman. Makanya saya mau kasih tahu juga, Sungai Penuh harus belajar dengan Ternate, dengan Makassar. Mereka itu bergerak bukan karena diulurkan tangan oleh Dispora, apalagi Pemkot, pemerintah kota, apalagi Pak Wali Kota gitu. Tapi begitu teman-teman itu kalau sudah bergerak, jangankan wali kota, wamen aja, menteri aja, gubernur aja pasti akan melirik untuk incas gitu. Bahkan kan kegiatan anak muda di inspirasional dia ketika bagus itu. Jadi filosofinya agak beda tuh. Kita tuh di Indonesia ini mungkin gitu ya. Begitu udah bagus orang kayak gula-gula gitu, kayak apa, di mana ada gula ada semut. Tapi giliran kita berdarah-darah, berjibaku dicuekin. Ya itulah gitu. Tapi poin saya dalam konteks Youth City Changer, dia punya kepedulian dulu tentang isu-isu perkotaan. Orang peduli biasanya dia punya keaktifan dan keinginan untuk berbuat. Maka keluar gagasan. Gagasan inilah yang kemudian diperjuangkan. Gitu. Syukur-syukur dia lakukan dulu gitu. Jadi jangan mau mengubah kota dulu, apalagi bangsa gitu. Ubah dulu bagian-bagian yang personal dulu, itu cara berpikir dan melakukan eksekusi. Kalau saya Pak, gagasan yang dituangkan itu dalam bentuk draft presentasi kan, ada 5 slide tuh kalau nggak salah. Nah, yang dibahas itu tentang apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu membuat perusahaan media kreatif yang digagas untuk mempromosikan wilayah Kota Sungai Penuh. Per hari ini Sungai Penuh jarang dikenal orang. Saya berkali-kali ngasih tahu ke orang-orang, Sungai Penuh tuh di mana sih? Karena baru pemekaran Pak, 2008 gitu. Dan bahkan TV One kemarin
saya sempat diundang kemudian di atas ngobrol di hotel ya, hotel terkait dengan gubernur tuh kotanya di mana sih gitu. Jadi sedikit promosi lah gitu. Bagus. Nah justru itu, jadi poin saya adalah kembangkan semangat Youth City Changer itu di Sungai Penuh. Ya. Bikin satu kegiatan ataupun kontak-kontak terus dengan kota lain, siapa tahu mereka mengundang juga. Kayak besok itu seingat saya Youth Summit sekarang. Nah ini beda lagi, kalau Youth Summit itu di Makassar. Youth Summit itu beda lagi dengan Apeksi Muda, beda lagi dengan internship, beda lagi dengan sport, beda lagi dengan lihat deh apeksi.id itu banyak kegiatan. Tapi kan nggak perlu kita selalu hanya bergantung dengan kegiatan-kegiatan. Nah bikin sendiri kalau saya itu Youth City Summit, Youth City Changer di Sungai Penuh. Kemudian berkolaborasi, kalau kan bisa juga dengan kota tetangga. Itu boleh Pak? Boleh. Oh boleh. Kirain memang kegiatan nasional yang ya digagas nasional aja gitu. Ya, makanya belajar ke Ternate saya bilang. Di Ternate itu ada Youth City Changer-nya, ngundang juga tokoh-tokoh. Bahkan kalau tadi ada yang keren, kemarin kan ada dari berapa? Lebih dari 100 kan dari 98 kota itu. Lihat mana yang keren, jangan-jangan bisa jadi narsum di tempat gua gitu, atau bikin kolaborasi konten bareng gitu, atau minta undangan kalau ada acara di kota itu. Besok nih di Juli itu Youth Summit. Kalau Youth Summit itu dia udah mengundang komunitas-komunitas kota, bukan lagi delegasi per individual. Tapi komunitas ya. Komunitas misalnya YCC diundang tuh oleh Youth Summit-nya di Makassar. Itu internasional juga. Mereka bisa mengakses di website ya Pak? Setiap kegiatan-kegiatan. Di Makassar ada tadi kan? Ya, maksudnya gini, orang-orang tahu informasinya di mana? Di Apeksi ada. Di website Apeksi ya. Karena Apeksi kan bermitra dengan kota-kota itu. Kalau Sungai Penuh juga ada event mau diramein nama anak muda se-Indonesia, siapa tahu Pak Wali mau ada event. Tapi Youth City Changer-nya Sungai Penuh mau diramaikan oleh anak muda Indonesia gitu, teman-teman satu angkatan atau lintas angkatan bisa. Pokoknya bikin orang itu menoleh ke kita dan tidak bisa berpaling karena suara kita itu benar-benar sesuatu yang substantif. Jadi bukan hanya berisik nyaring, tapi juga tajam dan menusuk ke orang yang harus mendengar. Wali kota kah, dinas kah gitu. Dan intinya lagi sebenarnya Youth City Changer itu mengajak anak muda itu mudah diakses oleh wali kota. Sebaliknya wali kota itu nggak kaku kalau ketemu anak muda. Itu misinya. Nah, mudah-mudahan wali kota kan menganggarkan supaya, atau dari Spora atau Pemkot kan menganggarkan. Berarti buat apa dia menganggarkan kalau dia nggak memfollow up gitu kan? Atau sebaliknya, kenapa anak muda nggak mendengar sekali 2 bulan kayak di balai kota diskusi sama anak muda, di arrange sama YCC aja sama Pak Wali gitu. Ngobrol santai, ngopi santai, coffee morning, atau afternoon tea, atau apa gitu. Kayaknya keren tuh Pak. Ya, makanya giat coffee morning bersama Bapak Wali Kota gitu kan. Misalnya update 2 bulanan kegiatan Sungai Penuh. Sungai Penuh, anak muda ngobrolin Sungai Penuh sambil ngopi sore atau ngeteh sore gitu-gitu, nah podcast atau itu bisa. Jadi apa banget ya sih yang menjadi keresahan, tapi kayak suasana yang ngobrol, jangan yang terukur gitu, bahwa yang diomong tuh substansi berdasarkan data, fakta gitu. Bagus kalau menurut saya tuh ada. Jadi misinya memang mendekatkan, karena banyak banget wali kota itu yang susah ditemui oleh anak muda di Sungai Penuh mungkin bagus. Saya merasakan beberapa waktu ke belakang wali kota manapun lah yang saya undang di podcast gitu Pak. Jadi agak sulit. Nanti kalau perlu ada acara Apeksi lagi, ya bisa hadir, bisa diundang, bisa diajak sebagai orang yang ikut memikirkan kan gitu, terus bisa mengakses wali kota lain atau tokoh-tokoh inspirasional lainnya gitu. Dan kalau bisa ngebahasnya itu jangan hanya leadership, jangan hanya Pak Wali, tapi juga per sektor. Tertariknya apa? Media kreatif, lingkungan, media kreatif, ekonomi kreatif ya. Ya itu cari yang wali kota inspiratif tentang itu, cari kota yang paling bagus. Kalau perlu belajar ke sana. Siapa sih yang membisikkan wali kotanya sampai wali kotanya care dengan ekonomi kreatif kotanya gitu. Pelajari makanya. Nah, nanti kalau perlu kabarin Apeksi, jangan-jangan kita bikin event di kota itu. Undang lagi teman-teman YCC yang mau. Oke, nanti gue boleh kontak Bapak menonton info ya. Boleh. Oke, teman-teman, terakhir Pak. Siap. Terakhir. Sip.
ada nggak harapan dengan adanya kegiatan yang di Surabaya ini untuk seluruh pejabat-pejabat yang terkait ya, yang terkait diundang di acara Munas ini? Biasanya YCC itu ada the best delegate-nya itu bicara di depan wali YCC kota. bisa menjadi ruang yang Itu kadang mempertemukan sampai bikin wali ide, kota nangis. pengalaman, Di Padang pernah harapan, the dan best-nya itu kalau nggak salah eksplorasi Sukabumi, langkah perempuan. konkret. Dia kalau nggak salah udah di Secara nggak Amerika langsung kita sekarang. kemarin udah Tapi bertukar ketika dia pikiran bicara banyak tentang banget, Pak. keresahan anak muda dalam 4 menit. Nah, anak muda ini kan jago ngomong tapi nggak jago mendengar gitu kan. Terus kalau ngomong kepanjangan gitu kan. Ini itu satu. Yang kedua, tapi rekomendasi teman-teman yang batch ini besok saya bawa ke Munas. Karena saya pimpinan sidang sama Siapa? saya kan sekretaris Dewan Pengurus, merangkap direktur eksekutif. Saya senang sekali ada pemikiran-pemikiran dari tim perumus tadi, ada bursa ide yang banyak udah dijadikan. Lihat kan grafik dokumenter itu nggak main-main. Itu biaya tinggi loh untuk membuat teman-teman tuh supaya menarik, idenya nggak hanya jadi paragraf-paragraf kan, tapi grafik, gambar, ya teman-teman berdiskusi apa aja bidangnya, ngomongin lingkungan tadi kan, ngomongin digitalisasi, ngomongin Mental health, health, ada perasaan cerdas finansial juga cerdas ada. finansial, tentang Iklim, tenaga kerja, perubahan kerja. itu direkam dalam modul, nanti keluar juga itu bisa dipinjam juga kalau mau diselipin di podcastnya Kordi nanti. Iya, Kalau boleh. Kordi mau nambah-nambah supaya teman-teman juga melihat apa aja substansi yang diomongin dengan media yang kreatif lewat grafik dokumenter itu yang digambar itu. Kan? Ya. Oke, menarik teman-teman. Ketemu lagi deh. Ketemu lagi Terus deh. berkarya yang penting. Siap, Pak. Bagus. Jangan tiada henti. Oke, thank you Pak. Sukses ya, Sebelumnya sudah Polri ya. siap. Salam buat teman-teman di Sungai Penuh. Salam buat Pak Wali besok ketemu sih paling. Siap. Oke, terima kasih ya Pak. Bye bye.